P2MI Umami. Lomba duplikat di Sop Iga Sapi by Chef Rama. 3, 2, 1, let's cooking. Oke, jadi buat para peserta di sini semuanya penilaian kita nilai dari segi rasa, segi kebersihan tempat, ya. Jadi harus dilihat juga kebersihan tempatnya, terus. Jadi hari ini terima kasih sekali kita melakukan workshop yang ke-9 dari agenda P2MI. Jadi agenda ini setiap 3 bulan, 4 bulan dalam 1 tahun. Itu berganti-ganti antara Daesang, Sasa, Ajinomoto, jadi bergantian. Dan kebetulan hari ini adalah waktunya, hostnya adalah dari PT Daesang Ingredient Indonesia. Nah, dalam kegiatan hari ini seperti biasa kita memberikan informasi yang benar, ya, bahwa MSC itu adalah sesuatu hal yang nutrisi itu adalah bukan sesuatu hal yang ditakuti, dikhawatirkan. Dan juga yang kedua, kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman dari media, kepada saintis, melewati ada chef juga, ada dari ahli gizi juga, dan kadang-kadang kita juga hadirkan seorang dokter juga, bahwa produk MSC ini adalah secara saintifik itu adalah hal yang umum, yang itu adalah nutrisi, itu adalah asam glutamat, asam amino esensial yang diperlukan untuk tubuh kita. Mudah-mudahan dalam sesi ini, kegiatan ini menambah wawasan kita semua, berusaha bisa memilah-milah, bisa memilih-milih berita yang bisa kita ambil dan berita yang sebaiknya tidak kita perhatikan. Saya kira begitu. Oke Pak, kalau dari P2MI sendiri itu dalam waktu dekat tuh ada kampanye nggak sih Pak? Karena kan maksudnya memang itu kan udah menahun ya untuk apa yang dipikirkan orang tentang MSG, misalnya ya tadi kayak mitos dan fakta yang disampaikan oleh nutritionist gitu, bisa bikin maafin bodoh atau kayak gitu. Nah itu mungkin ada kampanye atau apa sih yang akan dilakukan P2MI dalam waktu dekat gitu untuk kayak membantah semuanya biar enggak loh itu nggak seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi khususnya di Indonesia, informasi mengenai MSG itu kayaknya nggak ada akhirnya. Setiap kita memberikan informasi selalu akan datang. Seperti tadi sudah saya sampaikan, berita yang seperti itu datang berulang-ulang setiap tahun. Hal yang sama dengan konteks yang sama hanya dikirim lagi, dan pengirimnya itu kalau kita cek di media juga sama, medianya seperti itu. Dan kita juga melakukan surat ya secara resmi bahwa berita itu salah seperti begini. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Berikutnya dia masih ngirim lagi seperti itu. Jadi kita juga nggak ngerti karena pertama kita khawatirnya itu apa? Sekali lagi bukan karena masalah market ya, tetapi kita khawatirnya persepsi masyarakat itu menjadi salah. Hal yang menjadi benar tidak boleh kita tarik itu menjadi salah. Nah itu yang perlu kita luruskan. Jadi begini Bapak-Bapak Ibu, seperti yang saya juga selalu sampaikan bahwa orang atau masyarakat tidak mengonsumsi MSG karena masakannya sudah cukup enak dengan bumbu-bumbu yang biasa, dengan ramuan-ramuan yang tambah tadi, chefnya ada bawang, ada brambang, kemudian ada seledri dan sebagainya, sudah merasa cukup, itu enggak apa-apa gitu loh. Saya nggak pakai MSG karena merasa bahwa bumbu-bumbu di dapur saya dengan ambil di kebun sudah cukup, itu enggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat tidak mengonsumsi MSG atau orang tidak mengonsumsi MSG karena berpendapat bahwa ini racun, lah itu yang harus kita luruskan. Ya, ini harus kita berikan informasi yang benar. Ini adalah nutrisi, ini adalah bukan semacam hal yang harus ditakutkan. Justru bermanfaat untuk kesehatan, seperti saya sampaikan tadi, bisa mengurangi konsumsi garam, ini bisa mencegah terjadinya obesitas, ini bisa mempercepat recovery kalau ada orang-orang yang sakit, seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang baik. Dan ini bukan satu-satunya kegiatan P2MI kalau tadi tentang P2MI. Jadi tadi pertama kegiatan P2MI seperti itu. Yang kedua adalah untuk memajukan industri MSG sendiri. Ya, jadi kenapa seperti itu perlu? Karena industri MSG itu adalah industri makanan di Indonesia yang berbasis pada hasil pertanian.
berbasis pada hasil pertanian. Karena apa? MSC itu kan dibuat dari tebu kan, tetes tebu kan, itu kan hasil pertanian. Bukan dari macam-macam kimia dicampur, itu bukan. Ini dari tetes tebu itu. Jadi persepsi ini tadi yang saya sampaikan begitu. Nah, tetes tebu itulah hasil pertanian. Nah, makin lama ladang tebu semakin mengecil, menyempit karena digunakan untuk perumahan, digunakan untuk aktivitas yang lain. Produksi gula juga makin lama makin turun karena nah ini yang kita sampaikan ke pemerintah. Jadi kita sampaikan ke pemerintah, Pak, nanti ladang kebudi itu kan makin lama makin mengecil. Kita menyarankan untuk proses MSC itu kan perlu tebu, Pak, perlu ada tetes tebunya. Apakah tidak bisa Bapak melalui kementerian terkait melakukan penggarapan tanah-tanah yang masih kosong baik di Jawa, di luar Jawa seperti tanah tebu gitu loh, kan masih banyak di tanah-tanah kosong gitu kan, dan di tanah tebu. Atau bisa nggak tebu-tebu yang gagal panen itu dicarikan tebu yang lebih tahan terhadap penyakit, tebu yang tahan terhadap kekeringan, begitu kita sampaikan ke pemerintah. Lah misalkan pemerintah mengendaki, ayo kerjasama, yuk bikin tebu yang baik, kita welcome gitu loh. Ayo Pak, kita ketahui dikit-dikit tebu yang mana yang baik, nanti ini kita bisa kita sudah lakukan seperti itu. Nah ini adalah kegiatan P2MI. Pertama memberikan informasi yang benar, yang kedua memajukan industri MSG itu sendiri. Pak, dengan adanya berita-berita negatif tentang MSG tadi Pak, bagaimana proses penjualan? Apakah itu kan dari tahun ke tahun Pak, meningkat ataukah stabil saja atau seperti apa, atau menurun? Enggak. Kalau penjualan kita tetap, penjualan kita tetap. Hanya karena begini, persepsi yang salah itu kebanyakan dari orang-orang yang sudah senior lah, kalau saya nggak boleh orang tua ya. Dari generasi muda itu mereka lebih open mind, lebih dia mengerti bahwa oh dia sekarang jujur aja ya, hari gini nih siapa sih orang nggak mau makan enak gitu kan ya. Tapi kan harus ada nilai tambahnya, makan enak, sehat, halal kan begitu. Nah ini yang harus kita sampaikan. Nah tetapi orang-orang muda itu lebih aware gitu loh, siapa sih sekarang nggak mau kami ini, it's okay kan seperti kalau mereka sudah searching di negara-negara lain, konsumsi MSG kita itu kan rendah dibandingkan dengan negara lain Asia, di Jepang, di Singapura itu mereka lebih tinggi, tetapi mereka juga oke-oke saja, mereka lebih ngerti. Tetapi orang-orang tua karena sudah terbebani gitu, jadi mereka agak lain. Tapi sudah berpindah. Masalahnya berita yang miring itu saja. Karena kalau berita itu banyak dan tidak kita berikan masukan, bagaimanapun saya punya pendapat kalau beritanya terus begini kan ngaruh juga ya. Iya, jangan-jangan bener gitu ya. Iya, itu jadi kita bertanya-tanya gitu. Jadi ini kesempatan bagi kita mengundang media-media. Kita sudah sajikan faktanya begini, saintifiknya begini, ilmiahnya begini, kebenarannya begini. Ini bisa kita minta bantuan untuk disebarluaskan. Tugas kita sebagai media ya Pak untuk begitu. Secara penjualan kita masih ya seperti itu ya, karena sudah settle lah gitu ya, sudah settle. Jadi saya lagi ini bukan iklan, bukan untuk supaya kita menaikkan omset, bukan, tetapi sebenarnya lebih mengedukasi, lebih memberikan pengarahan, atau juga ada literasinya karena tadi ini adalah dari jurnal berapa, tadi kan betul-betul saintifik kan, yang ngomong bukan saya kan, itu adalah sudah pakar-pakar yang ngomong begitu. Tapi kira-kira bisa nggak Pak diturunkan semacam tim atau lembaga yang memberikan edukasi kepada para pedagang-pedagang makanan? Kan seperti kita tahu ya, ayam geprek yang sambal hijau itu kan penggunaan bumbu penyedapnya kan luar biasa ya kan. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu bisa nggak Pak ada dari P2MI-nya itu bisa kita menurunkan tim-tim yang untuk edukasi seperti itu? Saat ini masing-masing anggota P2MI itu mempunyai divisi sales Pak. Jadi saya sendiri dari PT Ajinomoto Indonesia, kami mempunyai sales. Dari PT DSN juga punya pasukan salesnya sendiri. Pasukan salesnya itu adalah ujung tombak, karena dia kan langsung ke toko, langsung ke pedagang, langsung ke pasar, kadang-kadang langsung ke konsumen. Mereka datangi Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Nah biasanya mereka itu yang memberikan informasi di pasar, ada yang bilang begini, mereka bisa sampaikan. Nah itu kita yang mengedukasi mereka. Bisa jadi mereka bisa jualan tetapi tidak didukung dengan produk knowledge ya. Nah itu kita berikan. Tetapi bisa jadi tidak cukup karena mereka yang dihadapi macam-macam kan. Nah ini juga media
media mungkin tidak sampai ke pasar-pasar yang sampai begitu, sampai di ujung Papua sana. Mereka adalah ujung tombaknya. Jadi mereka itu yang mempunyai tugas, dia harus jualan, dia juga harus edukasi, dia harus agak berat sih mereka, tetapi ini yang harus tetap kita lakukan. Ya, karena kan selama ini ada campaign penggunaan alternatif bumbu penyedap yang gula garam itu kan. Bahkan Rudy Herudin juga kan kalau di acara-acara televisi sering juga mengatakan gitu kan, ini penggunaannya alternatifnya gula garam sudah cukup katanya. Ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan nggak dari rasa atau dari kualitas atau dari apa dengan lain Pak. Jadi ini saintifik juga Pak. Coba sekarang ini waktu yang di Sasa kemarin kita ada demonya sih. Kita bikin larutan berat itu air dicampur dengan gula yang sangat manis gitu ya. Rasanya sangat manis. Kemudian satunya lagi kita campur dengan garam yang jadi airnya menjadi sangat asin gitu. Sangat asin. Dua-dua ini yang sangat asin, yang sangat diberikan MSG. Netral Pak. Netral. Kalau nggak percaya silakan. Itu kemarin ada itu. Mereka sendiri nyoba ini. Oh iya ya, berapa itu? Ada. Kalau mau lihat videonya juga ada. Nah ini artinya apa? Memang karena kalau kita menggunakan MSG, gurihnya itu kita dapat, garamnya turun 30% loh Pak. Kita terhindar dari penyakit hipertensi, taste-nya kita dapat, nutrisinya kita dapat. Garam itu nutrisinya apa? Nggak ada Pak, hanya ion saja, pengganti ion tubuh gitulah. Dibandingkan dari risikonya lebih besar. MSG nutrisi dapat, enaknya dapat, hematnya juga dapat. Udah gitu. Tidak hanya rasa Pak, tapi juga kandungannya berarti Pak. Iyalah, asam glutamat loh Pak. 78% kan masih asam glutamat tadi saya sampaikan tadi. 78% asam glutamat itu adalah asam amino non esensial yang tubuh kita sendiri itu bisa membuat. Jadi bukan racun, tubuh kita sendiri bisa buat. Bukan tubuh kita sendiri, hewan juga bisa membuat, tanaman juga bisa membuat. Tadi daging juga mengandung, bayam juga banyak. Semua sel makhluk itu bisa menghasilkan asam glutamat. Bayi itu mengkonsumsi asam glutamat paling banyak Pak. Karena apa? Karena di ASI, air susu itu, asam glutamatnya itu adalah porsi yang paling tinggi dibandingkan asam amino yang lain. Loh gitu kok dibilang racun, padahal bayi di dalam susu formula itu ada asam glutamatnya. Ini yang kadang-kadang orang masih kalau apa ya, taklid itu ya masih wah saya kalau enggak gitu lah. Tetapi memang itu enggak mudah. Tetapi ini terus kita lakukan, mudah-mudahan dengan seperti ini makin lama masyarakat makin paham gitu. Bukan untuk promosi, bukan untuk marketing, bukan untuk penjualan, tetapi lebih ke arah edukasi. Kasihan lah. Berarti penegasannya bagaimana Pak? Ada untuk pemerintah dari P2MI Pak? Ya, penegasannya. Itu penting. Ini pertanyaan yang paling saya tunggu. Ini pertanyaan yang paling tunggu. Karena iya. Jadi kita mohon support dari pemerintah, dari beberapa kementerian terkait. Yang paling banyak itu adalah Kementerian Perindustrian, yang kedua adalah Kementerian Perdagangan, kemudian teman-teman dari BUMN, dari BPOM, ya, dari Kementerian Perindustrian itu untuk ini Pak, industrialisasi, karena kita ada industri kan, industri bumbu masak, dan sekarang ini kami memerlukan sustainabilitas, keberlangsungan supply, karena ini adalah dari produk pertanian. Kita ingin perlindungan seperti itu. Kementerian Perdagangan, tetes tebu yang diekspor itu kan harganya lebih mahal. Ya kan, harganya lebih mahal, diekspor itu harganya lebih mahal. Nah, dengan diekspor negara kita dapat devisa, tetapi industri penggunanya menjadi turun gitu loh. Jadi kita ngomong sama Kementerian Perdagangan, Pak, Ibu, ya jangan semuanya diekspor. Memang itu menambah devisa, tapi kami itu kan juga anak-anaknya Bapak. Kalau kita kehabisan material kita juga susah gitu loh. Jadi gimana itu? Boleh diekspor tetapi yang di luar Jawa misalkan. Boleh diekspor selama pemenuhan dalam negeri sudah terpenuhi, boleh. Begitu kita dengan BPOM, tolonglah BPOM nanti produsen-produsen yang nakal dalam tanda petik no MSG, tidak mengandung MSG, itu ya Mbok tolong diperingatkan, karena itu kan menjadi
pretensi presiden yang jelek gitu ya, seakan-akan ini adalah hal yang buruk, padahal itu kan nutrisi, tolong ya BPOM gitu lah. Kementerian Pertanian juga seperti itu, kita mohon supaya ya perluasan ladang tebu mungkin di luar Jawa, di Jawa, supaya nanti tetesnya bisa lebih banyak. Tetes bukan kami saja yang pakai loh Pak, industri ZIS juga pakai itu, industri etanol pakai itu, industri alkohol pakai itu, kan begitu. Tetes tebu itu cukup bisa untuk biofuel ya kan, sekarang ada Pertamax Greens, ada E9, masyarakatnya banyak gitu. Jadi kalau ke semua kita menjadi tidak kebagian. Nah ini kita, tadi pertanyaan saya tunggu sebetulnya ini dengan kementerian terkait ini. Nah ini adalah suatu hal yang terus menjadi concern dari kami. Oke. Value, nilai yang kita dapatkan dari hari ini apa? Dan kita minta dengan sangat hormat tim-tim yang sudah hadir di sini, termasuk tim dari media, bisa menyebarluaskan value ini, bisa men-share value ini. Harapannya nanti kita lebih bisa mengedukasi masyarakat, lebih bisa mendidik, lebih bisa memberikan gambaran secara saintifik bahwa yang kita hadirkan itu adalah hal yang patut kita syukuri dan itu adalah menyadarkan kita.